Jumlah pekerja Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja mencapai 63.947 orang. Data ini dicatat Kementerian Ketenagakerjaan selama periode Januari hingga Oktober 2024. Mayoritas pekerja yang kena PHK adalah di Provinsi DKI Jakarta. Mengutip data Kemnaker pada hari Senin 18 November 2024. PHK juga terjadi di sejumlah provinsi. Data mengungkap 22,68% dari 63.947 orang yang terkena PHK terjadi di Provinsi Jakarta. Adapun tenaga kerja yang terkena PHK di Provinsi Jakarta khususnya mencapai 14.501 orang. Apakah ini bukti bahwa janji pemerintah menciptakan lapangan kerja hanya sekedar wacana politik? Dengan puluhan ribu rakyat kehilangan pekerjaan, apakah pemerintah sibuk menghitung angka atau mencari solusi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Nanang Setiawan dari Aliansi Buruh Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan para pemirsa dan followers. Ya, Baik, kabar petang. Mas Allah. Dan kabar yang juga buruk menghantui jagat perhidupan ekonomi kita setelah rencananya 12% ditunda katanya ya kenaikan ini. Kemudian kenaikan PPN bakal menurut Anda Bung Nanang memberatkan hidup masyarakat atas pekerja ataupun kaum buruh di tengah tadi banyaknya jumlah PHK, Bung. Ya, kalau melihat fakta PHK yang sudah mencapai angka puluhan ribu itu, Mas Anggi dan para pemirsa kabar petang Khilafah yang dirahmati oleh Allah, memang sangat memberatkan tentunya ya. Tetapi kita akan membahas dari segi PPN itu sendiri ya. Bagaimana sih dalam Islam itu pengenaan pajak apakah memang ada? Ya, pajak dalam Islam itu ada namanya doribah dan itu ditarik dengan berbagai macam ketentuan. Yang pertama, pajak itu ditarik ketika kas negara benar-benar kosong. Kalau masih ada sumber daya alam seperti di Freeport yang bisa diambil alih dan diambil kekayaan alamnya untuk didistribusikan pada masyarakat dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, maka tidak boleh ditarik pajak. Yang kedua, penarikan pajak itu tidak periodik, ya, bukan 1 tahun sekali, tidak boleh 1 bulan sekali, tapi hanya ketika kas negara atau baitul mal itu kosong. Ya. Kemudian pajak itu ditarik hanya kepada orang-orang kaya saja. Sementara yang miskin apalagi kena PHK ya tidak boleh. Haram hukumnya menarik pajak atas mereka. Ya. Memang Bung Anggi dan para pemirsa Khilafah sekalian rencana untuk kenaikan PPN sampai 20% itu masih dikaji. Ya, masih dikaji ulang dan harapannya tidak terjadi karena mengingat dampaknya akan sangat menekan kehidupan buruh dan rakyat Indonesia. Dengan 11% saja sudah segini beratnya kan. Termasuk dunia usaha, para pengusaha cukup tertekan dengan kenaikan pajak yang ada. Ya, padahal masih belum naik. Kalau bisa sih pajaknya dihapus saja. Kan masih ada harta koruptor yang bisa disita. Kan masih ada sumber daya alam yang saat ini dikuasai oleh asing, aseng, dan asong gitu ya. Dikuasai oleh perusahaan asing, juga dikuasai oleh swasta, yang itu sebenarnya tidak boleh dalam pandangan Islam. Karena kekayaan alam negara, ya, apalagi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, dalam hal ini adalah kepemilikan umum atau milkiyatul amma, itu hakikatnya milik rakyat. An-nasu syuraka ufis salas, filma wal kala wan nar. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwasanya manusia itu berserikat atas 3 hal,
padang rumput, kemudian air dan sumber daya alam api. Ya, api itu berarti termasuk bahan bakar minyak, gas, dan lain sebagainya. Jadi, alih-alih menarik pajak, hendaknya ya kita menyampaikan kepada pemerintahan yang baru yang kita harapkan lebih manusiawi, lebih hebat daripada yang lalu-lalu. Hendaknya kekayaan alam yang saat ini dikuasai oleh asing itu diambil alih. Apalagi banyak pengamat menyatakan dari Freeport saja, dari pengolahan sumber daya alam kita saja akan dihasilkan dana sebesar 590 sekian triliun. Nah, utang luar negeri kita kan cuma 8 triliun. Jadi sangat cukup untuk kemudian dilunasi hutangnya tanpa bunganya, kemudian sisanya digunakan untuk membangun negeri ini. Nah, dalam Islam, Bung Anggi, untuk menekan terjadinya PHK, pengangguran, banyak sekali teknisnya. Yang pertama adalah tax free, ya. Tax free atau bebas pajak itu bukan hanya untuk pengusaha, tetapi juga untuk rakyat, ya. Jangan sampai ya ada lelucon gitu ya. Kalau untuk orang kaya tax holiday, tapi kalau untuk rakyat miskin tax every day. Pajaknya setiap hari, jangan sampai seperti itu. Nah, ya, sehingga kalau pajak ini tidak ada, insya Allah dunia usaha akan menggeliat karena tidak ada beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Para pengusaha akan semakin semangat melebarkan sayap usahanya dan tentu saja banyak lowongan kerja tercipta. Yang kedua, negara melakukan industrialisasi di skala bidang. Ya, BUMN-BUMN yang ada itu dimaksimalkan untuk mengelola sumber daya alam, kekayaan alam kita sendiri, termasuk ya salah satunya di Freeport. Ketika itu dikelola sendiri, insya Allah akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan hasilnya pun bisa dikembalikan pada rakyat untuk menciptakan kemakmuran. Maka kalau sudah seperti ini, insya Allah Indonesia itu akan benar-benar bukan menjadi macan Asia saja, tetapi bisa menjadi adidaya, negara adidaya dunia. Ya, jadi seperti itu Mas Anggi. Baik, Bung Nanang, jadi apakah artinya bukti janji pemerintah menciptakan lapangan kerja hanya sekedar wacana politik, Bung? Ya, kita harapkan bukan sekedar wacana, karena setiap gagasan yang baik itu kan wajib kita dukung ya. Nah, salah satunya ya dengan kita memberikan masukan dan DPR sudah melakukan proses ya, tidak serta-merta dinaikkan menjadi 12%, sedang melakukan kajian dan besar harapan rakyat Indonesia, besar harapan kita semua, pajak itu bukan saja tidak dinaikkan tapi dihapus ya. Mengingat kan kita punya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka seandainya pemerintah betul-betul memegang prinsip ini, nilai-nilai yang sangat luhur ini, mereka tidak akan mengesahkan kebijakan apapun yang bisa menyengsarakan rakyat. Jadi kita tunggu saja ke depan. Kalau memang dinaikkan, ya kita akan sampaikan kritik, kita akan kembali sampaikan masukan ini. Ya, Pak, tolong ingat janjinya kemarin untuk mensejahterakan rakyat, ya. Jadi jangan melakukan atau membuat kebijakan yang bisa mendolimi dan membebani kehidupan rakyat. Kalau rakyat itu tidak terbebani, maka rakyat akan berjuang sekuat tenaga untuk memakmurkan negeri ini. Tentu saja dengan memberikan masukan sistem yang baik, yang pas untuk manusia Indonesia, yaitu sistem syariat Islam. Nah, ini kan sudah terbukti bahwa sistem syariat Islam ini, sistem Islam itu mensejahterakan bukan saja Indonesia, tetapi
2/3 dunia selama 13,5 abad dengan penerapan Islam secara kafah. Itu Mas Anggi. Dan adakah juga wacana migrasi besar-besaran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? Apakah menurut Anda, Bung Nanang, strategi baru untuk mengurangi pengangguran dalam negeri, dan apakah ini langkah yang bagus juga, Bung? Iya, saya pikir migrasi itu tidak perlu karena harusnya kan lapangan pekerjaan di negeri kita sendiri kan mencukupi. Cuma terhalang oleh migrasi juga. Migrasi yang mana? Yaitu migrasi tenaga kerja asing, wabil khusus dari Cina yang sangat besar-besaran terjadi. Sehingga merampas apa yang menjadi hak daripada warga negara kita. Kan gitu ya. Ya, yang kedua migrasi itu tidak perlu kalau misalnya seluruh dunia ini berada dalam satu naungan, dalam satu satu institusi yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis beliau, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Ya, yaitu bersatu dalam satu naungan khilafah. Jadi tenaga kerja Indonesia kerja di Saudi itu bukan migrasi namanya, tapi kerja di dalam negeri karena kan satu naungan sebagaimana dulu yang pernah terjadi di masa kekhilafan Turki Utsmani antara Saudi dengan Indonesia itu satu naungan ya, enggak perlu ke sana, enggak perlu membawa paspor ya, sebagaimana ulama-ulama kita terdahulu seperti Syekh Nawawi Al-Bantani beliau ngajar di Arab Saudi ya, mereka beliau tinggal di sana ngajar di sana nggak perlu paspor ya, jadi bisa ke sana dari Indonesia ke Saudi bareng-bareng satu keluarga gitu ya. Ya, anggap saja pindah kontrakan, pindah kerjaan ke sana, bukan migrasi sebenarnya. Cuma kan masalahnya hari ini negeri-negeri Islam itu tersekat-sekat sehingga kemana-mana harus ngurus paspor, harus ngurus ini itu dan sebagainya ribet gitu ya. Ya, jadi itu tadi nggak perlulah kita migrasi ke luar negeri karena dengan migrasi itu berarti menghilangkannya, menghalangi peran penting seorang ayah untuk mendidik anak-anaknya. Dan selayaknya penguasa juga memikirkan bagaimana tenaga kerjanya itu bisa mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri supaya bisa mensejahterakan keluarganya dan tidak sampai menimbulkan problem sosial lanjutan seperti human trafficking, ya, kedoliman-kedoliman yang lain yang terjadi sampai hari ini kepada tenaga kerja kita yang ada di luar negeri. Ya, seperti itu Mas Anggi. Masya Allah, Bung Nanang, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini menjadi inspirasi, bahkan tinggal dilaksanakan saja, Bung Nanang, pemilik kebijakan atau pemangku kebijakan pada pemerintahan saat ini. Jazakallah sekali lagi, Bung Nanang. Mudah-mudahan Bung Nanang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwana diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.